Pemirsa, dua pelajar putri asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur mengharumkan merah putih usai menjuarai ajang internasional Muslim Pencaksilat Championship 2025. Keduanya ini meraih emas setelah mengalahkan para pesilat terbaik yang juga berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Ika Mulyana dan Husnul Khotimah, pelajar putri Madrasah Aliyah Abu Amar di Desa Tambakrejo, Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berhasil mengukir prestasi yang membanggakan di ajang internasional Muslim Pencaksilat Championship 2025. Keduanya meraih juara 1 atau medali emas kategori seni ganda putri remaja yang digelar Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, Jawa Timur di Tangerang pada 16 hingga 18 September 2025 lalu. Mereka menyingkirkan ribuan pesilat berasal dari dalam negeri dan luar negeri, seperti dari Mesir, Thailand, dan Malaysia yang mengikuti kejuaraan. Kedua pesilat pelajar putri kelas 11 jurusan IPA ini tak menyangka bisa menjadi juara 1. Namun dengan semangat dibekali latihan disiplin, bisa mengukir sejarah berkat prestasi di ajang silat tingkat dunia. Senang. Lihat musuhnya sih langsung minder gitu ya. Terus ya kalau kita tampil ya pede-pede aja gitu. Terus cara mengembalikan semangat itu seperti apa? Pertama berdoa, terus kita ke gelanggang itu pasrah udah Bismillah. Nyangka nggak bisa jadi juara 1? Nggak nyangka. Kami juga tidak menyangka bahwa anak-anak kami bisa membanggakan, mengharumkan nama lembaga MA Abu Amar yang mana letaknya ada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Pasrepan, Pasuruan. Meski telah menorehkan prestasi emas, keduanya terus tekun berlatih untuk persiapan di ajang silat internasional lainnya dalam waktu dekat demi mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sawah umumnya menjadi lahan untuk menanam padi. Namun tidak bagi petani di Madiun, Jawa Timur yang menyulap sawahnya menjadi kolam budidaya ikan koi. Mesti butuh kesabaran pemirsa dan juga ketelitian. Budidaya koi ini menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Tidak seperti petani pada umumnya, Tatang Heru Purnomo, warga desa Kendongorejo, Kilang Kencang, Madiun, Jawa Timur ini justru menyulap sawah menjadi kolam budidaya ikan koi. Lahan sawah seluas 5 hektar yang disewanya diubah menjadi 52 kolam ikan koi yang masing-masing kolam berukuran 15 kali 10 meter. Dalam satu kali musim produksi, mulai penyiapan lahan hingga panen dibutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Benih ikan ukuran kurang dari 1 cm dapat dipanen di usia 4 hingga 5 bulan dengan panjang minimal 10 cm. Dalam satu kali panen, setiap kolam berisi ikan koi berbagai jenis seperti kohaku, zlayer, sanke, dan panjang ukuran bervariasi. Biasanya dijual borongan dengan harga 10 juta rupiah. Sehingga total dari 52 kolam hasilnya sekitar 500 juta rupiah. Setelah dipotong biaya produksi dan sewa lahan, Tatang mengantongi keuntungan yang berlipat ganda, jauh lebih banyak dibandingkan ditanami padi. Ya tidak tahu, hanya tiba-tiba kenal aja dengan teman, terus pengen budidaya koi, terutama breeding sama pembesarannya. Jadilah seperti ini. Meski menghasilkan untung berlipat, budidaya koi memerlukan ketekunan dan ketelitian, seperti mengukur suhu air, kadar oksigen yang tercukupi, serta kebersihan air agar terhindar dari penyakit. Sejumlah kamera pengawas dipasang untuk menjaga keamanan kolam untuk mengetahui kondisi ikan selama masa pertumbuhan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga akibat salah injak pedal rem, sebuah mobil Matic yang dikendarai 2 orang WNA asal Nigeria menabrak sebuah toko di Cengkareng, Jakarta Barat. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kondisi toko rusak parah. Kondisi hancur. Kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Barat langsung mendatangi lokasi toko penjual rokok elektrik yang ditabrak mobil Matic di ruas jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kencangnya tabrakan hingga mobil masuk ke dalam toko, membuat kondisi dalam dan luar toko ini mengalami kerusakan parah. Insiden kecelakaan ini bermula saat mobil yang dikendarai 2 WNA asal Nigeria ini melaju kencang tak terkendali dari arah Semanan menuju Duri Kosambi. Pengemudi yang hilang kendali langsung membanting kemudi mobilnya ke arah kiri dan langsung menghantam toko penjual rokok elektrik di lokasi. Diduga pengemudi salah menginjak pedal rem melainkan gas. Setahu saya itu ada suara ledakan lah. Nggak taunya kecelakaan di sini. Itu mobil masuk ke toko, salah injak gas. Diketahui tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kecelakaan tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, kedua WNA beserta mobilnya diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. 2 kendaraan dinas pejabat berplat nomor merah terekam warga menerobos jalur khusus busway di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sontak aksi tidak terpuji itu mendapat komentar negatif ribuan warganet. 2 kendaraan berplat nomor merah atau mobil dinas terekam kamera nekat melaju di jalur koridor 13 yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk bus Transjakarta saja. Salah satu warga mengaku kejadian saat dirinya tengah menunggu kedatangan bus Transjakarta di halte Kebayoran Lama pada pukul 6.30 pagi. Tiba-tiba mobil yang diduga milik seorang pejabat beserta pengawalnya lewati jalur yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan pribadi. Sontak video ini viral dan ditanggapi ribuan komentar negatif warganet. Namun hingga kini belum diketahui kendaraan dinas itu milik siapa. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merespon kejadian ini usai viral. Ia menyatakan jika pengendara yang melakukan pelanggaran ini pasti akan mendapatkan ejekan dari masyarakat. Kemudian menggunakan jalur busway dan sebagainya. Dan ini pasti dibully lah oleh publik. Eranya sudah era digital, sehingga orang dengan sangat gampang untuk mengetahui. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang menggunakan plat merah itu ketahuan. Pramono juga mengingatkan jika di era digital saat ini, seseorang bisa dengan mudah menjadi sorotan publik, apalagi dia pejabat negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi gegara bercanda. Seorang bocah SD nyaris terjatuh dari lantai 3 sekolahnya usai bermain di kelas di Tangerang Selatan, Banten. Bocah sempat tergelantung di jendela hingga diselamatkan rekan dan gurunya. Warga tak sengaja merekam seorang bocah SD yang bergelantungan di jendela kelasnya di lantai 3 Tangerang Selatan, Banten. Dari kesaksian temannya, sang bocah nekat melompat dari jendela usai bermain sendirian di kelasnya. Beruntung ia segera diselamatkan teman dan guru saat kejadian. Usai kejadian, pihak sekolah dan dinas pendidikan mendatangi rumah si bocah dan memberikan pendampingan psikologis. Hasilnya, ia dalam keadaan baik, namun memang dikenal memiliki sifat pendiam. Sementara agar peristiwa serupa tak terulang, sekolah akan memasang besi teralis pada setiap jendela. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 50 kg ganja kering dibawa dari daerah Panyambungan, Sumatera Utara, diamankan Badan Narkotika Nasional Provinsi di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 4 kurir ditangkap. Petugas BNN Provinsi Sumatera Barat mengamankan sebuah minibus yang dicurigai membawa narkotika jenis ganja dari Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 4 pria dihentikan di Jalan Lintas Sumatera Bukit Tinggi.
Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 2 karung berisi ganja yang sudah dipaket. 4 kurir yang berasal dari Kota Padang diamankan dan ganja akan diedarkan di Kota Padang sebanyak 50 kg. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan petugas BNNP selama 2 minggu dengan menyamar sebagai pembeli. Itu kembali ke Sumatera Barat, kemudian setelah kita dalami betul, kemudian kita lakukan analisa, ternyata mobil tersebut benar membawa narkotika jenis ganja dari penyambungan ke Sumatera Barat, kemudian kita hentikan di daerah Padang Hijau. 4 tersangka digelandang ke kantor BNNP Sumatera Barat guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan tak kunjung dibangun. Siswa sekolah dasar bertaruh nyawa menyeberangi sungai di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Kondisi ini sudah terjadi puluhan tahun karena desa mereka memiliki infrastruktur jalan yang buruk dan tidak ada jembatan. Sebuah video memilukan viral di media sosial. Anak-anak sekolah dasar di Desa Simaninggir, Kecamatan Dolok, Sigumpulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, terpaksa menyeberangi sungai deras hanya dengan berpegangan pada seutas tali. Sejumlah siswa berusaha menyeberangi sungai dengan kondisi yang cukup membahayakan. Arus sungai yang deras membuat perjuangan mereka semakin dramatis. Mereka harus menantang derasnya arus sungai dengan wajah tegang. Orang tua ikut membantu meski hanya menggunakan peralatan seadanya. Pemerintah daerah Paluta bergerak cepat dengan membangun jembatan sementara menggunakan batang kelapa dan papan panel. Bupati Padang Lawas Utara, Reski Basyah Harahap menegaskan, pembangunan jembatan permanen akan menjadi perhatian serius. Reski mengajak seluruh pihak bersabar dan tetap mendukung upaya pemerintah membangun infrastruktur di daerah terpencil. Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ribuan keluarga tinggalkan kota Gaza menuju arah selatan melalui Jalan Rashid di malam hari. Bersama anggota keluarga dan sedikit harta yang tersisa, warga tinggalkan Gaza dengan harapan mendapat sedikit keamanan. Israel terus tingkatkan serangannya di Gaza. Pemirsa, Italia dan Spanyol mengirimkan armada kapal perang mereka untuk mengawal perjalanan kapal Global Smooth Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza, Palestina. Menhan Italia tegaskan ini bukan tindakan provokatif, melainkan tindakan kemanusiaan. Italia dan Spanyol mengirim kapal perang untuk mengawal kapal-kapal pembawa bantuan yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla ke Gaza, Palestina. Kedua negara NATO tersebut memperingatkan Israel untuk tidak bertindak yang dapat membahayakan keselamatan para peserta armada bantuan Global Smooth Flotilla. Italia tergerak memberikan perlindungan setelah beberapa kapal Global Smooth Flotilla menjadi target serangan drone di lepas pantai Yunani. Menteri Pertahanan Italia Guido Crocetta menegaskan bahwa hal ini bukan tindakan provokatif, melainkan tindakan kemanusiaan. La fregata Fasana ha raggiunto l'area dove navigava la Global Flotilla per un'eventuale attività di soccorso, di assistenza, di protezione alle persone che si sarebbero potute trovare in pericolo. Non è una nave di scorta, non è una nave di scorta, perché come succede nelle manifestazioni civili non esiste una scorta per le manifestazioni, è una nave che abbiamo inviato, se ce ne fosse stata la necessità, per intervenire al soccorso dei nostri cittadini.
non è un atto di guerra, non è un atto provocatorio, è un atto di umanità, è un atto che è un dovere da parte di uno Stato nei confronti dei propri cittadini. Sebelumnya armada kapal yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla melaporkan kerusakan yang disebabkan oleh objek tak dikenal yang dijatuhkan di dek-dek kapal. Meski demikian, para aktivis bertekad menembus blokade Israel untuk menyalurkan bantuan ke Gaza, Palestina. Pemirsa, diaspora Indonesia di Belanda menyambut hangat kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan kepala negara ke Belanda itu untuk melakukan pertemuan bilateral dalam rangka memperkuat dan juga memperluas sejumlah bidang kerjasama. Sejumlah diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Belanda. Diaspora Indonesia di Belanda merasa sangat senang bisa bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia. Kedatangan kepala negara ini menjadi momentum penting bagi diaspora Indonesia di Belanda. Sebab dalam penyambutan, Presiden Prabowo sempat melakukan diskusi singkat dengan sejumlah diaspora Indonesia. Buat saya tuh tadi tampaknya bukan seperti Pak Prabowo yang biasa saya lihat di media gitu ya. Low profile, senang sekali. Dan ada pesan dari kami, sering-sering nengok kami yang ada di Belanda. Dan Bapak langsung, Pak boleh selfie? Boleh. Hari yang tersenang hari hidup ini. Diketahui Presiden Prabowo tiba di Amsterdam, Belanda melalui Bandar Udara Internasional Schiphol. Kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda ini menandakan komitmen dalam memperkuat hubungan bilateral dalam sejumlah bidang.